Shalom jemaat yang terkasih. Mari pagi hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita membawa hati yang menyembah kepada Tuhan pagi hari ini. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia, Hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku
kasih kami tetap setia. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh memuji meninggikan Engkau. Bila setiap pujian kami Tuhan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kami tidak hanya mendengar saja Tuhan, namun kami boleh melakukan sebagai pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan sudah masuk di bulan yang ke-9. Ini anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Anugerah yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, bulan ke bulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sangat mengucap syukur untuk hal itu. Karena apa? Pertolongan Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita sidang jemaat GKI Pondok Daud. Orang di luar sana berat menjalani kehidupan, tapi kita di tempat ini kita selalu merasakan anugerah karena kita yakin dan percaya di tempat kita ini GKI Pondok Daud ada tabutnya Tuhan. Kita selalu merasakan tabutnya Tuhan hadir di tempat ini. Dan kita selalu mendapatkan jawaban-jawaban melalui apa yang kita persembahkan di tempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Pasalnya yang ketiga ayat yang ke-7. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sidang jemaat yang terkasih, ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa yang dinyatakan oleh seorang Paulus yang waktu itu dia masih menganut atau memiliki nama Saulus, yang mana pada waktu itu dia sangat-sangat taat kepada hukum Taurat, sangat-sangat taat kepada adat istiadat Yahudi. Dia orang yang sangat luar biasa dipakai oleh para pemuka-pemuka agama pada waktu itu untuk melaksanakan segala sesuatu tugas dan tanggung jawab. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan dikatakan, apa yang menjadi keuntungan bagiku sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Apa yang menjadi keuntungan bagi Paulus pada waktu itu? Yang pertama, dia mendapatkan keuntungan pengenalan atau pengakuan daripada imam-imam karena dia menjadi seorang pelaku dari adat istiadat yang sangat luar biasa. Yang kedua, karena keuntungannya keuntungan waktu dahulu itu apa? Dia adalah orang yang tekun terhadap yang namanya adat istiadat Yahudi. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sehingga ketika dia melakukan sebuah perjalanan dari tempat ke tempat, dia pasti dikenal sebagai Saulus yang luar biasa. Sebagai Saulus yang sangat-sangat taat kepada adat istiadat yang dianut pada waktu itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ini ada suatu perubahan sangat radikal yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, tergantung tujuan. Tergantung tujuan. Satu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedang berbicara dengan seseorang, saya mengatakan, kenapa tidak mengambil libur di hari Sabtu? Menarik pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Orang tersebut berkata, mohon maaf. Karena kalau pada hari Sabtu kalau saya ambil libur, saya tidak mendapatkan lemburan. Tapi kalau di hari lain, saya bisa ambil libur. Karena di sana tidak ada lemburan. Senin sampai Jumat kerjanya biasa. Sabtu ada lemburan 2 jam. Lumayan kan? Nah, menarik kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata dia tidak mengambil libur di hari Sabtu karena tujuannya untuk dapat lembur. Ambil di hari lain, ya sama, tetap gaji sama dengan hari Sabtu, tapi hari Sabtu ada plus libur. Nah, plus lembur, mohon maaf, plus lembur. Nah ini menarik, ternyata orang melakukan sesuatu itu tergantung dari tujuan. Walaupun sudah mendesak, tapi kalau tujuannya itu kurang menguntungkan, kurang mendapatkan sesuatu untuk dia akan bergeser. Nah di dalam
Seorang pembalap juga seperti itu. Seorang pembalap rela menghabiskan begitu banyak uang untuk memodifikasi kendaraannya, baik itu motor maupun mobil. Untuk apa? Untuk tujuannya. Tujuannya apa? Agar dia bisa menang pembalapan itu, agar dia dapat sesuatu dari balap itu. Walaupun sebelumnya dia mendapatkan kerugian, dia harus mengeluarkan uang yang banyak. Tapi ketika dia melakukan tujuannya, melakukan balapannya, dia akan mendapatkan kemenangan. Di situ tujuannya terpenuhi. Jadi dia rela melakukan segala sesuatunya. Seseorang Hana terus berdoa sampai dia anggap mabuk oleh Imam Eli demi mendapatkan seorang anak dari Tuhan. Ini hal yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Abraham rela mempersembahkan anak sematawayangnya demi ketaatannya kepada Tuhan. Demi ketaatannya kepada Tuhan. Ternyata semua itu tergantung tujuan. Tetapi di sini kita mau belajar, tergantung tujuan yang dimaksudkan Rasul Paulus ini apa? Apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus? Apa yang menjadi tujuan kita? Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Apa yang menjadi tujuan kita sekarang atau Rasul Paulus sekarang adalah yang pertama, tujuan kita yaitu untuk mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Tujuan kita datang beribadah, tujuan kita datang berdoa, tujuan kita datang ke gereja, tujuan kita untuk mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Sesuatu ketika kita mendapatkan keuntungan di luar sana, ketika kita bertemu dengan Tuhan, harusnya ini menjadi tujuan kita agar kita mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Di luar sana mungkin kita bisa populer, di luar sana mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar, lebih banyak. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita mendapatkan Tuhan, kita harus mendapatkan pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus yang menjadi sesuatu, menjadikan kita seorang yang istimewa. Ayat yang ke-8 dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih di Filipi tadi, ayat 8, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu, karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ternyata mendapatkan pengenalan akan Tuhan itu lebih istimewa. Sesuatu di sana luar biasa, tapi sesuatu di sana kita bisa lepaskan. Karena apa? Kita datang ke tempat ini, datang berdoa, bertemu dengan Tuhan untuk pengenalan akan Tuhan. Segala sesuatu kita tinggalkan hanya untuk mencari Tuhan. Segala sesuatu kita tinggalkan hanya untuk bertemu Tuhan. Itulah pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi tujuan kita? Yang kedua, mendapatkan anugerah dalam kebenaran Allah. Anugerah itu diberikan kepada semua orang. Semua manusia itu mendapatkan anugerah. Tapi anugerah itu bisa diterima atau tidak tergantung pada seorang. Karena di sana ada kehendak bebas, ada free will yang diberikan oleh Tuhan. Jadi anugerah itu bisa kita nikmati kalau kita memiliki tujuan kepada Tuhan. Kita bisa menikmati anugerah kalau kita menyatakannya kepada Tuhan. Mendapatkan kesempatan dalam kebenaran Allah artinya dapat hidup di dalam kekudusannya Allah, dapat hidup di dalam kebaikan-kebaikannya Allah, dapat hidup di dalam apa? Di dalam kesuciannya Allah. Mendapatkan anugerah kebenaran Allah itu, seseorang mendapatkan anugerah kebenaran Allah itu didasarkan kepada imannya, didasarkan kepada iman. Ingat, fondasinya adalah iman. Ayat yang ke-9 dikatakan, dan dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata anugerah kebenaran itu kita bisa jalankan, bisa kita lakukan, itu didasarkan kepada fondasi, yaitu iman. Kalau kita berimannya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Dia yang adalah juru selamat kita, yang hidup benar, yang hidup kudus, yang hidup suci, kita pasti akan menjalankan semuanya itu, yang mana hidup benar, hidup kudus, hidup suci.
kita pasti akan menjalankan itu. Karena apa? Fondasinya, dasarnya adalah Kristus. Dasarnya iman kepada Kristus. Kalau dasarnya kita kepada iman yang lain, yang adalah dosa, yang berhubungan dengan dosa, pasti yang kita lakukan adalah yang berhubungan dengan dosa. Tapi kalau kita berdasarkan iman kita didasarkan kepada yang kudus, yang benar, pastinya yang kita lakukan adalah yang kudus dan benar. Itulah dasarnya. Tidak mungkin kita punya dasar kudus, kita punya dasar benar, kita punya dasar yang suci, tapi kita melakukan sesuatu yang dosa, tidak akan benar itu. Tidak cocok sama sekali dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Orang berbuat kebenaran tergantung dari iman yang mereka miliki, atau tergantung dari iman orang itu. Dasarnya itu, fondasinya iman kepada siapa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus melakukan semuanya itu, semuanya mentaati itu karena imannya tertuju kepada Kristus. Ayat 9 bagian B dikatakan, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah tujuannya Rasul Paulus, melakukan kebenaran karena didasarkan kepada Kristus, didasarkan kepada kebangkitan Kristus, penderitaan Kristus, persekutuan Kristus, yang tujuannya menjadi serupa dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan, orang kalau bilang memiliki iman kepada Kristus terus dia melakukan sesuatu yang tidak benar, yang berhubungan yang dosa membawa kematian, dosa yang terus menerus itu, saya pertanyakan, dia itu imannya kepada siapa? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar semuanya tergantung tujuan. Semuanya tergantung tujuan. Apa tujuan kita? Kalau kita tujuannya untuk mendapatkan pengenalan Tuhan, kita pasti akan melihat kepada yang namanya Tuhan. Lakukan sesuatu hanya untuk Tuhan, melakukan pelayanan hanya untuk Tuhan, melakukan ibadah hanya untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk mendapatkan pengakuan, bukan untuk mendapatkan pengenalan, tapi hanya untuk mendapatkan apa? Pengenalan akan Tuhan. Yang kedua yaitu mendapatkan anugerah kebenaran, karena di sana adalah fondasi iman kita. Kita hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan karena dasarnya adalah Tuhan, dan kita menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.